Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita akan membahas pembahasan tryout SKB Guru SD yang part 3, yaitu IPA. Jadi buat teman-teman yang belum melihat pembahasan part 1 dan part 2-nya, boleh banget nonton dulu. Nanti linknya aku tulis di deskripsi ya. Soal nomor 61. Hasil pengukuran diameter benda dengan menggunakan jangka sorong diperlihatkan seperti gambar berikut. Diameter benda tersebut adalah titik-titik sentimeter. Nah, buat teman-teman yang udah nonton videoku tentang jangka sorong pasti bisa lah yang ngerjain ini. Ini tuh gampang banget gitu kan. Nah, kita tentukan dulu skala utamanya yaitu angka atau garis yang di depannya nol nonius. Yang ini nih teman-teman, garis yang ini yang dibuletin. Nah, terus kita tentukan skala nonisnya, yaitu garis yang lurus atau yang berimpit dengan skala utamanya. Jadi yang garis bawah dan atas tuh lurus gitu kan. Nah, skala utamanya ini kan di angka 8,1 gitu ya teman-teman. Ini kan 8 itu yang panjang, yang ini tuh ada garis 1 gitu kan, berarti 8,1. Nah, skala nonisnya itu ada di angka 2, jadi kita ngitungnya di yang bawah ini gitu loh teman-teman. Kalau di sini 0, sini 1, sini berarti kan 2. Ya udah, berarti di angka 2. Nah, nanti untuk skala noniusnya dikalikan ketelitiannya, dikalikan 0,01. Jadinya 0,02 cm. Terus gimana? Habis itu kita jumlahkan. Jadi skala utamanya 8,1 ditambah dengan skala noniusnya 0,02. Jadinya 8,12. Jadi jawabannya itu yang D. Soal nomor 62. Jika volume suatu gas yang berada dalam bejana tertutup atau tidak bocor dijaga tetap, maka tekanan gas titik-titik. Nah, di sini tuh volumenya itu dijaga tetap gitu kan, teman-teman. Maka tekanannya gimana? Nah, jadi kalau berdasarkan hukum Gay-Lussac itu jika volume gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Jadi itu ini ya volumenya itu tetap gitu kan, konstan. Maka tekanan gasnya sebanding dengan suhu mutlaknya. Berarti jawabannya itu yang mana? Yang A gitu kan? Sebanding dengan suhu mutlaknya. Cuman kalau misalnya teman-teman tuh nggak mau ngapalin ini tuh nggak apa-apa teman-teman, ingat sekalian aja rumusnya. Jadi PVT gitu ya. Tekanan, P itu pressure, V-nya itu volume, T-nya itu temperatur. Jadi tekanan, volume, temperatur gitu ya, atau suhu PV per T. Kondisi awal itu yang ini kondisi awalnya yang ada angka 1 angka satunya, terus yang ini kondisi akhirnya yang ada dua-duanya gitu ya. Nah, kalau misalnya tekanannya volumenya tetap kan artinya kita coret. Nah, ini kan volumenya sama. Misalnya tadinya 2 liter, sini juga 2 liter, terus kita coret, jadilah persamaan seperti ini. Jadi seperti ini kan teman-teman. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, terus kita pindahin ruas tuh. Jadi biar P2-nya pindah ke bawah gitu kan. Jadi P1 per P2 sama dengan T1 per T2. Nah, kalau kayak gini itu udah lebih mudah dilihat gitu ya. Jadi tuh ini kan angka satunya di atas, P1-nya, angka satunya ini juga di atas gitu kan, yang di bawah 2 ini juga 2. Artinya apa? Artinya antara tekanan dengan suhu itu sebanding gitu kan, tekanan sebanding dengan suhu mutlak. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa mengingat kata-katanya si Gay-Lussac itu, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya males ngingat-ngingat kayak gitu-gitu, ya udah teman-teman tinggal inget rumusnya aja, terus nanti yang sama apa dicoret. Soal nomor 63, perhatikan gambar rangkaian resistor berikut. Arus pada hambatan 2 ohm adalah titik-titik ampere. Nah, jadi tuh yang ditanyakan arus pada hambatan 2 ohm. Yang ini nih teman-teman, yang hambatan 2 ohm. Sebenarnya aku pernah buat materi rangkaian seri paralel ya, ada cara cepetnya. Cuman itu kalau berlaku hanya yang 2 hambatan. Kalau ini kan paralelnya 3 hambatan, jadi kita pakai yang biasa aja. Nah, pertama-tama kita hitung dulu
hambatan totalnya gitu kan. Nah, caranya kita hitung dulu yang ini, yang paralel dulu. Nah, ketiga ini diparalel dulu. Kan seper-seper gitu ya kalau paralel. Jadi 1/6 tambah 1/2 tambah 1/3. Nah, terus kita samakan penyebutnya, kan jadi per 6. Ini dikali 1, terus kali 3 kan, 2 kan jadi 6 kali 3, 3 jadi 6 kali 2. Nah, terus kita jumlah aja 1 tambah 3 tambah 2 kan 6. Jadi 6/6 itu 1/Rp. Kalau Rp berarti kan kita balik, jadi 6/6 sama aja ya 1 ohm gitu. Nah, selanjutnya kita apain? Kita bakal seri gitu ya. Jadi di seri antara tadi kan udah ketemu 1, jadi segini sebulutan ini 3 hambatan itu tuh 1 gitu kan. Terus di seri dengan yang ini, terus ditambah yang ini juga yang hambatan dalamnya. Jadi 1 itu yang ini ya teman-teman, yang ini, tambah 3 itu yang ini teman-teman, yang ini. 1 tambah 3 tambah 1 lagi, satunya tuh hambatan dalam baterainya yang ini. Jadi kan 5 ohm. Nah, terus kita cari arus totalnya. Kan tegangan bagi R total. Tegangannya tuh 12 volt. Nah, yang ini nih. 12 dibagi tadi hasilnya yang R totalnya kan 5. Jadinya berapa? 2,4 ampere. Jadi artinya apa? 2,4 itu adalah arus di sini ya, yang di hambatan ini. Terus di titik ini juga 2,4, di titik ini gitu ya, di sepanjang garis ini gitu ya, itu 2,4 ampere. Cuman kan kita yang ditanya yang ini, jadi udah dibagi gitu loh, arusnya itu 2,4 itu dibagi ke sini, dibagi ke 6, dibagi ke 2, dibagi ke 3 gitu. Nah, caranya kita hitung dulu tegangannya paralelnya dulu. Kenapa? Karena kalau paralel itu kan yang sama tegangannya. Jadi kita hitung dulu tegangannya. V paralelnya kan arus kali arus kali hambatan paralel. Berarti kan arusnya itu yang ini ya, 2,4. Loh, katanya dibagi-bagi. Jadi tuh kayak di sini gitu loh teman-teman, totalnya di sini di titik ini sebelum memasuki masing-masing rangkaian itu kan 2,4. Jadi dia arusnya 2,4 dikali hambatannya tuh 1. Loh, kok bukan 5? Ya bukan 5 teman-teman, karena kita ngitung spesial yang paralel aja, yang ini. Jadi yang 1 ohm aja, yang ini nih teman-teman. Nah, jadi kan 2,4 volt. Jadi artinya apa? 2,4 volt itu adalah tegangan total paralelnya, atau tegangan di sini, di tegangan sini 6 ohm, di tegangan 2 ohm, di tegangan 3 ohm, itu semuanya 2,4 volt karena dia paralel, jadi tegangannya sama. Nah, selanjutnya kita cari arus pada hambatan 2 ohm. Berarti ya 2,4 dibagi 2, jadi 1,2. Kayak gitu ya teman-teman, jadi jawabannya itu yang D. Wah, kayak panjang banget ya. Cuman sebenarnya enggak teman-teman, jadi teman-teman hitung hambatan totalnya, udah ketemu 5, terus cari arus totalnya, terus cari ini, tegangan paralel. Nah, nanti digunakan untuk sebagai ini, yang nanti dibagi dengan 2 ohmnya yang ditanyakan, yang ini gitu. Singkat lah, teman-teman pahamin aja, pasti bisa. Gampang kok ini. Soal nomor 64. Pak Rafiq akan memasukkan sebuah kotak ke dalam mobil. Ia menggunakan bidang miring seperti gambar berikut. Berapa gaya yang dibutuhkan oleh Pak Rafiq? Nah, ini tuh gampang ya teman-teman. Teman-teman bisa nonton video aku tentang pesawat sederhana gitu. Nanti aku tulis linknya. Jadi ingat kalau keuntungan mekanis itu kan sama aja W per F. Jadi beratnya, bebannya yang akan kita angkut ya, dibagi dengan gaya yang kita keluarkan. Pokoknya tuh yang besar bagi yang kecil. Nah, atau sama aja panjang lintasan bagi ketinggian. Jadi ini ya teman-teman, kita lihat bidang miringnya kan kayak gini. Nah, ini ketinggiannya 1,5. Nah, kayak gini kan. Kalau kita buat segitiga tuh kan jadi kayak gini. Nah, jadi dia tuh sisi miringnya kan lebih besar daripada tingginya gitu ya. Atau dilihat dari angkanya, ini kan 1,5, yang ini 3. Jadi tuh intinya keuntungan mekanis, ingat aja besar bagi kecil gitulah intinya. Jadi 3 bagi 1,5 nanti. Ini W-nya itu 500 Newton, jadi yang didorong 500 Newton. Terus F-nya yang ditanyakan sama dengan S per H, S-nya itu 3 meter, H-nya tuh 1,5.
Nah, berarti F-nya itu 500 bagi 2 ya, karena ini teman-teman kita coret gitu kan, 3-nya dengan yang ini gitu kan, jadi kan ini dapat 2. Nah, 2 itu pindah ke sini kan jadi dibagi, jadi 250. Jawabannya itu yang E. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum memasuki soal yang berikutnya, aku bakal jelasin sedikit materi dulu. Jadi, ada urutan gitu ya, tingkatan jarak, kecepatan, percepatan. Jarak itu bisa disimbolkan dengan S, X, atau Y. X itu kayak sumbu X gitu loh, yang mendatar. Y-nya itu jarak, tapi dia arahnya vertikal gitu ya, ketinggian. Atau bisa juga H. Kecepatan itu tetap V, percepatan tetap A. Nah, di sini teman-teman, kenapa ada urutan seperti ini? Karena kalau kecepatan itu kan S per T gitu kan? Ya kan? Nah, kalau percepatan itu V per T. Kalau jarak kan tetap S kayak gitu kan, teman-teman. Nah, jadi itu kecepatan adalah turunan dari jarak gitu. Jadi V itu ds dt gitu kalau ditulis, cuman aku nggak tulis nanti mbok bingung gitu ya. Jadi intinya kecepatan itu turunannya jarak. Nah, percepatan itu turunannya kecepatan. Jadi urut gitu teman-teman, jarak, kecepatan, percepatan. Nah, selanjutnya cara menurunkan itu gimana? Jadi tuh gini teman-teman, pangkat yang ini, 2 yang ini, nah yang ini, itu turun gitu loh teman-teman. Jadi dia tuh turun, terus jadi kali gitu loh, jadi di sini di depan gitu ya. Yang ini 2-nya tuh tetap gitu. Nah, ini kan tadinya pangkat 2, terus berkurang 1 gitu loh, pangkatnya berkurang 1. Tadinya pangkatnya turun jadi kali, terus pangkatnya berkurang 1, jadi kayak gini. Nah, kalau yang 3T itu kan ini sama aja pangkat 1 gitu kan. Nah, 1 itu turun gitu, turun jadi kali, jadi ke sini. Nah, terus 3-nya tetap, pangkatnya T-nya itu 1 salah, ini harusnya 1 min 1 gitu ya teman-teman. Ini harusnya 1 min 1 jadi 0 gitu. Aduh, maafin ya. Nah, terus kalau dia angka itu berubah jadi 0 gitu. Jadinya itu kita kalikan aja 2 kali 2, 4. T-nya kan 2 kurangi 1 kan 1, jadi 4 T pangkat 1. Terus yang ini 1 kali 3, 3. T-nya kan jadi 1 kurangi 1 kan 0 gitu kan. Atau jadi kayak gini, 4T plus 3. Atau kalau misalnya teman-teman udah, kalau misalnya kayak gini terlalu panjang, langsung aja gitu loh, 2 turun. Jadi kali, berarti 2 kali 2, 4. T-nya pangkat 1 gitu kan, atau T. Jadi pokoknya kalau pangkat 2 jadi pangkat 1 atau nggak usah ditulis ya. 2 kali 2, 4T. Terus yang ini 3T doang, ya udah T-nya hilang gitu kan. Kayak T-nya hilang gitu kan. Ya udah jadi cuma 3 kayak gitu. Soal nomor 65, sebuah partikel bergerak dengan posisi mengikuti persamaan X sama dengan 3T kuadrat plus 5T minus 10. X dalam meter dan T dalam sekon. Kecepatan partikel pada saat T sama dengan 2 sekon adalah titik-titik meter per sekon. Jadi teman-teman, ini adalah persamaan jarak gitu kan, 3T kuadrat plus 5T minus X. Nah, terus yang ditanyakan kecepatannya pada saat T-nya itu 2 sekon. Jadi, kita turunkan dulu dari jarak menjadi kecepatan gitu kan. Kan X-nya kayak gini kan. Nah, terus jadi kayak gini ya teman-teman. Ingat 2-nya itu turun. Terus pangkatnya jadi berkurang 1. 5 ini kayak yang tadi gitu ya. Terus ini harusnya 1. Aduh, belum diganti. Nah, ini tuh harusnya 1 minus 1. Terus ini jadi 0. Nah, berarti ini kan 2 kali 3, 6. 6 T pangkat 1. Yang ini 1 kali 5, 5. T-nya pangkat 0. Pangkat 0 kan 1. Jadi cuma 5. Atau teman-teman langsung lihat aja 2 kali 3, 6. T berarti. 5T berarti jadi 5. Nah, terus T-nya kita ganti dengan 2. Jadi 6 kali 2 plus 5. 12 tambah 5, 17. Jadi jawabannya itu yang C. Jadi 2 sekon itu kita masukkan ke sini.